Dalam Yohanes 4 ayat 23 terdapat frasa menyembah Bapa dan Roh, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apakah pendeta bisa memberikan penjelasan mengenai frasa tersebut dan cara praktis untuk melakukannya? Apakah berbahasa roh termasuk cara untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, atau adakah cara lain? Saya bacakan pendeta 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian. Silakan pendeta. Terima kasih. Yohanes pasal yang keempat. Selamat malam lagi saudara Rainer dari Ratahan. Yohanes pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama itu sampai kepada ayat yang ke-42. Semua ini adalah tentang cerita bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Lalu kemudian di ujung cerita ini, perempuan Samaria ini menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan dia pergi ke desanya, ke kampungnya. Dia bawa orang banyak. Lalu mereka datang mendengar Yesus. Sampai Yesus yang tadinya hanya mau lewat saja, tinggal mungkin 2 atau 3 hari lagi menurut cerita ini di desa itu, di Samaria. Nah, di dalam konteks percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus inilah maka ada ayat tadi, yaitu tentang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Coba kita lihat beberapa ayat di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan tersebut. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-12 mengatakan, perempuan ini yang mengatakan, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi perempuan itu katakan bapa kami adalah Yakub, ya. Lalu ayat yang ke-20 dia katakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Jadi gunung tempat di mana sumur Yakub itu ada adalah suatu tempat, atau bukit di mana sumur Yakub itu ada adalah merupakan suatu tempat yang sakral. Begitu sakralnya sehingga penyembahan mereka yang ada di Samaria itu terikat kepada tempat itu. Kalau tidak di tempat itu, maka penyembahan mereka kepada Allah bukanlah suatu penyembahan yang benar. Jadi mereka mengkaitkan penyembahan dengan suatu tempat, dibatasi dengan suatu tempat. Dalam konteks inilah pada waktu perempuan Samaria itu berkata dalam ayat 12, Bapa kami Yakub, maka apa yang Tuhan Yesus katakan? Coba kita baca dalam ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi sekarang Tuhan Yesus memperkenalkan kata Bapa, tapi Bapa di sini bukan Yakub. Karena kalau Bapa itu Yakub, maka mereka akan datang untuk menyembah hanya di gunung itu, menyembah Allah, karena ada kaitan dengan apa yang dilakukan oleh Yakub dan anak-anaknya. Sekarang Tuhan Yesus katakan, akan tiba saatnya kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Jangan terikat kepada gunung ini atau harus ke Yerusalem. Makanya begitu gereja berkembang, orang tidak harus datang ke suatu tempat tertentu atau suatu kota tertentu untuk berbakti. Makanya ada jemaat di Efesus, ada jemaat di Korintus, ada jemaat di Tesalonika, ada jemaat di banyak tempat. Jadi apa artinya penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Itu artinya menyembah Allah itu bukan formalitas, terikat oleh satu tempat saja dan terikat pada suatu suasana saja. Yesus mengajarkan bahwa setiap saat hidup kita itu adalah menyembah Allah, bukan hanya pada saat kita berada di dalam bait suci. Menyembah dalam roh
Itu artinya menyembah dari hati kita. Bukan sekedar kalau sudah datang ke tempat itu, kemanapun juga hati kita ini melayang, yang penting sudah ada di tempat itu, maka semua sudahlah sah. Yang Tuhan mau supaya hati kita ini selalu berpaut kepada Tuhan di mana saja, dan kita selalu hidup dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup dan menyembah Bapa. Saya pikir demikian. Terima kasih.